Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan juga muslimah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Arsyadani Allah wa iyyakum ila sabilihi wa ta'atih. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas jalannya yang lurus dan juga menolong kita untuk bisa istiqamah di atas agamanya, di atas ketaatan hingga akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin. Dialah Allah satu-satunya zat yang maha mencipta, yang telah menciptakan kita semua beserta dengan fasilitas yang ada, yaitu kenikmatan yang ada pada diri kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan senantiasa kita ingatkan kepada diri kita semua untuk pandai-pandai bersyukur atas nikmat Allah tersebut. Dan di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menggunakan kenikmatan yang telah Allah berikan pada kita untuk menuntut ilmu, untuk mendatangi kajian-kajian ilmu dalam rangka mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan firman Allah Subhanahu wa taala itu menjadi petunjuk kita dalam menjalani kehidupan yang telah Allah ciptakan ini. Dan alhamdulillah kita di sini masih diberi hidayah, taufik, petunjuk dari Allah dan juga inayah, maunah, pertolongan dari Allah untuk bisa melanjutkan kajian kita tentang tafsir Al-Quran. Dan di pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan surah Al-Lahab atau Al-Masad, atau juga nama lainnya surah Tabbat. Maka sekarang kita lanjutkan masuk pada surah An-Nasr. Surah An-Nasr ini, kata An-Nasr diambil dari kata yang ada di dalam surah ini, yaitu idza jaa nasrullah. Nasr, An-Nasr, apa artinya An-Nasr? Pertolongan, ya. Dalam tasrifan nasara yansuru nasron. Nasara telah menolong, yansuru sedang menolong, nasron pertolongan. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala dalam tafsirnya ini, tafsiru suratin Nasr. Tafsir dari surah An-Nasr. Wahiyya madaniyah. Dan surah ini adalah surah madaniyah. Para ulama itu sepakat menjelaskan bahwasanya surah ini adalah surah madaniyah karena surah ini merupakan di antara surah atau yang berupa wahyu Allah yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW di akhir-akhir hayat beliau. Di akhir-akhir hayat beliau, berarti Rasulullah ambil mendatangi ajalnya, maka ini kondisinya Rasulullah sudah hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka namanya ini surah Madaniyah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan memuji nama Allah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau di wakaf wal fath ada haknya, tetap kerasa, haknya kerasa ya. Wal fath artinya ketika telah datang pertolongan Allah dan al-fathu diterjemahkan dengan kemenangan. Kalau arti aslinya apa? Fataha yaftahu fathan, ya, pembukaan, ya, pembuka atau membuka. Ya, apa maksudnya di sini fathah diartikan kemenangan? Karena Allah Subhanahu wa taala membukakan kota Makkah untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, membukakan kemenangan. Maka ada istilah Fathu Makkah. Ya, pembukaan kota Makkah atau sering dibahasakan dengan penaklukan kota Makkah. Kemenangan terhadap kota Makkah yang merupakan kota kelahiran Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aita, dan engkau lihat an-nasa, manusia atau orang-orang, yadkhuluna, mereka itu memasuki fi dinillah, agama Allah. Mereka masuk agama Islam. Ya, mereka masuk agama Islam afwaja, dalam keadaan berbondong-bondong. Ya, rame-rame. Banyak orang yang masuk Islam, insyaallah, subhanallah. Ini merupakan, ya, nikmat yang paling besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya, kemudian menaklukkan kota Makkah, kota kelahirannya, kemudian orang-orang pun masuk agama yang Rasulullah bawa, yaitu agama Islam secara berbondong-bondong. Maka dengan keadaan ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya dengan kalimat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, fasabbih, maka bertasbihlah. Bertasbihlah atau sucikanlah Allah. Di kalimat tasbih itu subhanallah, itu artinya maha suci Allah. Disucikanlah Allah atau bertasbihlah. Bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu. Ya, dengan memuji Rabbmu, wastaghfir, dan beristighfarlah, dan minta ampunlah kepada Dia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menutup dengan kalimat innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba artinya sesungguhnya Dia Allah adalah Zat yang maha menerima taubat. Berkata Syekh rahimahullah ta'ala, fi hadhihi surati al-karimati, di dalam surat yang mulia ini, yaitu surah An-Nasr, bisyaratun, terdapat bisyarah. Apa bisyarah? Kabar gembira. Terdapat kabar gembira. Wa amrun, dan terdapat perintah li rasulihi, untuk rasulnya, inda husuliha, ketika mendapatkan kabar gembira tersebut. Wa isyaratun wa tanbihun, dan juga di dalam surah ini terdapat isyarat, ya, petunjuk, wa tanbihun, dan juga peringatan, ala ma yatarattabu ala dzalika, atas apa yang menjadi konsekuensi atas hal tersebut. Jadi Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan, nanti dirinci, bahwasanya di dalam satu surah yang ringkas ini terdapat 4 perkara. Yang pertama bisyarah, kabar gembira. Yang kedua amr, perintah Allah. Kemudian yang ketiga isyarah, petunjuk. Dan yang keempat ada tanbih, peringatan, ya, atas apa yang menjadi kandungan terhadap surah ini. Yang pertama, fal bisyaratu
Maka yang dimaksud dengan kabar gembira di dalam surah ini dia al-bisyaratu binasrillahi li rasulihi. Adalah kabar gembira dengan pertolongan Allah untuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa fathihi Makkah. Dan juga kabar gembiranya berupa apa? Penaklukan kota Makkah. Kemenangan. Allah bukakan kemenangan terhadap kota Makkah. Wa dukhulin nasi fi dinillahi afwaja. Dan juga ada kabar gembira berupa masuknya manusia atau masuknya orang-orang ke dalam agamanya Allah ini secara berbondong-bondong. Nah, jadi banyak yang masuk ke dalam agama Islam. Bihaitsu yakunu, dalam keadaan katsirun minhum min ahlihi, kebanyakan dari mereka itu, banyak dari mereka yang ada di kota Makkah, kemudian ketika dimenangkan oleh Rasulnya dan para sahabatnya, mereka masuk Islam, itu banyak dari mereka itu min ahlihi, dari keluarganya, wa ansori, dan orang-orang yang menolong beliau, yang senang dengan beliau dahulunya, cinta kepada beliau, menolong kepada Rasulullah SAW, cuman dahulunya belum mau masuk Islam. Nah, jadi mereka masih tinggal di kota Makkah. Nah, kemudian ba'da angkanu, setelah dahulunya mereka itu adalah min a'daihi, musuh-musuhnya. Jadi dulunya belum mau masuk Islam, masih dalam keadaan non-Islam atau kita katakan dalam keadaan kafir. Masih kafir, kemudian ketika Allah berikan kemenangan, Allah bukakan kota Makkah kepada Rasulullah SAW, maka mereka pun mau masuk Islam secara berbondong-bondong. Waqad waqa'a hadzal mubasysyaru bihi, dan sungguh telah terjadi hal yang dikabar gembirakan ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya itu maha benar. Yang apa yang Allah firmankan pasti terjadi. Wa amal amru, kemudian perkara yang kedua, tadi perkara yang pertama adalah kabar gembira. Perkara yang kedua adalah al-amru, perintah, ba'da husulin nasri wal fathi, setelah terhasilkannya kemenangan dan pertolongan dan kemenangan. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan firman-Nya, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika telah datang pertolongan Allah dan juga kemenangan, kemudian engkau melihat orang-orang itu masuk agama Allah dalam keadaan berbondong-bondong, nah, maka Allah perintahkan di sini, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Maka perintahnya itu setelah terhasilkannya pertolongan Allah dan kemenangan tersebut, fa amarallahu rasulahu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya ayashkura rabbahu, untuk bersyukur kepada Rabbnya, ala dzalika, atas hal itu, wasabbih bihamdihi, dan juga bertasbih dengan memujinya, wa yastaghfiruhu, dan juga meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini pun terdapat petunjuk untuk kita semua, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mendapatkan kenikmatan, misalkan dalam sehari kita bangun tidur dalam keadaan sehat, bugar, itu merupakan kenikmatan. Kemudian ketika Allah bukakan pintu rezeki untuk kita, nah itu merupakan kenikmatan. Maka dari itu kewajiban bagi setiap kita, setiap mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mensyukurinya, untuk senantiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana mensyukuri itu? Sebagaimana sudah sering kita sampaikan. Yang namanya bersyukur itu ada 3 rukun. Ini penting kita ulang-ulang, ya, perlu kita hafalkan agar kita bisa menjadi hamba yang benar-benar
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi para ulama menjelaskan tidaklah seseorang itu bersyukur kepada Allah kecuali dengan 3 rukun syukur. Nah, kecuali dengan 3 rukun syukur. Nah, rukun syukur yang pertama adalah dengan hati. Rukun syukur yang kedua dengan lisan, dan rukun syukur yang ketiga dengan seluruh anggota badan. Jadi ibadah itu tidak akan lepas dari 3 bagian dari tubuh kita, yaitu hati kita, lisan kita, dan seluruh anggota badan kita. Yang pertama dengan hati kita, mensyukuri nikmat Allah adalah dengan meyakini di dalam hati bahwasanya seluruh kenikmatan itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari selainnya. Bukan dari selainnya. Contohnya misalkan nikmat kesehatan. Nah, itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang ahli kesehatan, dokter atau tabib atau profesor, dosen ilmu kedokteran, itu tidak akan bisa mendapatkan kesehatan dengan hasil jeripayanya sendiri. Pasti dia pernah akan merasakan sakit, gitu. Bahkan semuanya pasti akan mati, meninggalkan dunia, ya karena sakit, dan karena yang lainnya. Nah, berarti artinya apa? Semakin membuat kita yakin dalam hati kita bahwasanya seluruh kenikmatan yang ada pada diri kita itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan pedagang itu. Coba kita lihat, kita amati pedagang di pasar, berjajar-jajar, bersampingan, sama-sama jual buah, sama-sama jual sayur. Nah, kemudian masalah rezeki itu masing-masing akan berbeda-beda dan tidak akan salah alamat itu. Nah, terus siapa yang mengatur itu? Nah, ada orang beli datang ke dagangannya. Nah, siapa yang mengatur hati pembeli untuk membeli dagangannya? Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kalau kita dalam hati kita tuh benar-benar meyakini bahwasanya rizki itu sudah diatur, kenikmatan ini datangnya hanya dari Allah, itu kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit hati. Seperti penyakit hati apa? Iri, dengki kepada saudaranya gitu. Biasanya kan masalah rezeki kan gitu. Iri kan sama tetangganya, hasad sama saudaranya yang laris, yang dagangannya laku banyak. Nah, kalau kita benar-benar paham betul konsep bersyukur, oh rezeki itu sudah Allah atur. Ya, rezeki itu sudah Allah atur, tidak akan salah alamat itu, tidak akan salah alamat. Kemudian demikian pula kalau kita misalkan ya, ini yang mungkin menjadi polemik istilahnya, terjadi pikiran orang itu kadang kalau punya resep, misalkan itu, kalau punya resep masakan atau resep atau rahasia bisnis itu biasanya dirahasiakan, ketika ada saudaranya, ya, orang yang sama-sama baik lah, kita husnudzon kepada saudara kita yang baik, ingin tanya resepnya itu misalkan, ingin tanya bagaimana cara usaha biar sukses, itu biasanya dirahasiakan. Nah, coba kalau kita yakin gitu, bahwasanya rezeki itu benar-benar dari Allah, usaha bisa ditiru, tapi rezeki nggak bisa ditiru. Jadi rezeki itu sudah bisa sudah Allah atur semuanya. Sehingga kalau kita meyakini hal seperti itu, kita akan santai gitu, hati kita tenang. Kalau ada saudara kita minta resep bagaimana, itu kasih aja itu. Toh ya, benar-benar kita alami dulu misalkan. Toh sudah kita kasih resep misalkan masakan, dia juga belum tentu mau masak itu. Nanti ternyata nggak jadi usaha, nggak jadi buka usaha. Nah, itu semua siapa yang ngatur? Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengatur hatinya. Toh dia juga nggak jadi buka usaha. Nanti seandainya buka usaha pun ya, belum tentu rezekinya sama juga, belum tentu laris itu. Nah, tapi kalau kita ngasih resep seperti itu, kemudian bermanfaat untuk saudara kita, maka kita dapat pahala. Kita dapat pahala karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain, Nah, maka itu pentingnya kita memahami konsep rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang pertama ini, bahwasanya segala kenikmatan itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula
akan menghindarkan kita dari sifat ujub sombong sebagaimana Qarun, ya, yang dikenal dengan harta Qarun. Nah, kenapa dikatakan harta Qarun itu? Ya karena Qarun itu orangnya sombong. Ya, ketika punya harta yang banyak, dia mengatakan, harta ini aku hasilkan atas ilmu yang aku miliki, atas keahlianku. Nah, dia sombong itu. Maka Allah lenyapkan hartanya, timbun ke dalam bumi, maka dikenal dengan istilah harta Qarun. Jadi kalau orang menggali tanah kok nemu harta, ini harta karun. Harta Qarun itu istilahnya gitu. Nah, itu rasa syukur yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dengan lisan kita. Ya, dengan lisan kita, gunakan lisan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita mendapatkan kenikmatan, kita ucapkan alhamdulillah. Ya, kemudian juga di antara menjaga rasa syukur dengan lisan kita adalah kita menahan diri dari berkeluh kesah. Jadi kalau bahasa Jawanya ini ojo seneng sambat. Ya, jangan ojo seneng Rasulullah. Jadi gunakan lisan kita untuk banyak-banyak menyebutkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ya memang ini prinsipnya orang Islam ketika punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda. Ya, tetanggaku masih jalan kaki. Punya motor, alhamdulillah punya motor. Dan tetangga cuma punya sepeda. Jadi kita syukuri apa yang ada pada diri kita. Nah, ketika masih naik motor, gitu. Nah, ketika panas disyukuri. Panas berarti enggak kehujanan kan itu. Kalau panas berarti enggak kehujanan kan itu. Kalau hujan berarti enggak kepanasan kan itu. Intinya itu kita cari sudut pandang yang apa? Yang kita nikmati aja, kita biar bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasa syukur yang ketiga itu dengan seluruh anggota badan kita. Ya, seluruh anggota badan kita. Jadi kita gunakan kekuatan yang ada pada diri kita untuk ibadah kepada Allah. Untuk kita penuhi panggilan Allah ketika azan berkumandang, kita bersemangat untuk menuju masjid sholat berjamaah. Kemudian ada kelebihan rezeki, kita gunakan untuk bersedekah dengan berbagai macam sedekah. Ketika ada kemampuan, waktu, tenaga, dan juga harta untuk bisa ibadah ke kota Makkah dan juga Madinah, ibadah berangkat ke sana. Misalkan haji belum mampu karena adanya kendala kuota dan juga antrian waktu yang lama, ya, maka bisa dimanfaatkan dengan umrah terlebih dahulu. Kemudian ketika hari raya kurban, gunakan hartanya untuk berkurban. Jadi itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditumpuk-tumpuk harta itu. Jadi jelas bagi kita bahasanya harta kita yang sebenarnya itu harta yang kita gunakan untuk ibadah. Harta yang kita gunakan untuk ibadah. Ya, karena apa? Kalau harta itu kita simpan, kemudian kita mati, ya sudah harta itu jadi rebutan, ya, jadi warisan. Beda kalau harta itu kita gunakan untuk fisabilillah, untuk ibadah, untuk berbagai macam bentuk ibadah, maka harta itu akan menjadi pahala, akan menjadi amal soleh yang akan menemani kita nanti di alam barzah hingga di akhirat kelak. Nah, itu merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perintah dari Allah bahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi kita umatnya yang mengikuti beliau, maka hendaknya kita juga berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selain bersyukur, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan nabinya untuk memperbanyak tasbih. Wa yusabbiha bihamdihi wa yastaghfirahu, dan hendaknya bertasbih dengan memuji Allah dan juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa ammal isyaratu, adapun isyarat dari surat ini, dari surat ini itu ada suatu isyarat yang penting yang dijelaskan oleh para ulama, tentunya dari jalur para sahabat hingga ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menafsirkan surat ini. Ada isyarat apa di dalam surat ini?
Isyaratun wa amal isyaratu fa inna fi dzalika isyarataini. Adapun tentang isyarat, maka di dalam surah itu terdapat dua isyarat. Jadi ada dua isyarat dalam surat ini. Isyaratun, satu isyarat, la yastamirron an-nasru lihadad dini. Sungguh akan terus-menerus, terus berlangsung. Yastamir itu, istimrar itu continue, selalu ada. An-nasru, pertolongan dari Allah, lihadad dini, terhadap agama ini. Bahkan apa? Wa yazdadu, bahkan bertambah. Pertolongan Allah itu akan terus bertambah inda husulit tasbihi bihamdillahi wa istighfarihi min rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi terus menerus pertolongan dari Allah bahkan bertambah ketika terjadinya atau terhasilkannya tasbih dengan memuji Allah dan juga terhasilkannya istighfar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika turun ayat ini Rasulullah memperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid dan juga memperbanyak istighfar, maka Allah pun terus memberikan pertolongan dan juga terus-menerus menambahkan kenikmatan yang ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya. Fa inna hadza minasyukri. Karena sungguhnya hal ini termasuk bentuk kesyukuran. Tadi sudah kita sebutkan, bentuk syukur itu menggunakan lisan kita untuk memuji Allah. Jadi memperbanyak tasbih, memperbanyak tahmid dan juga istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yaqulu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, la in syakartum la azidannakum. Nah, ini insyaallah sering kita dengar ya. La in syakartum la azidannakum. Apa artinya? Sering dengar? Sungguh jika kalian bersyukur, maka akan aku tambahi untuk kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini mengumumkan dalam ayatnya itu wa ita'adzana rabbukum. Dan ingatlah ketika ta'adzana rabbukum, Rabb kalian itu mengumumkan. Nah, apa yang Allah umumkan ini? La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, maka akan aku tambah untuk kalian. Tambah apa? Kenikmatan. Nah. Kemudian lanjutannya ayat ini, konten sing apa? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, masyaallah. Wala in kafartum, dan sungguh jika kalian kufur, artinya ingkar terhadap nikmatnya Allah, maka Allah ancam apa? Inna adzabi lasyadid. Sungguh azabku sangat pedih. Nah, tentang ayat ini kalau kita gali lebih dalam, itu masya Allah. Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman la in syakartum la azidannakum. Nah, sungguh apabila kalian bersyukur aku akan tambah bagi kalian, tambah untuk kalian, bagi kalian kenikmatan-kenikmatanku. Nah, cuman kadang itu yang jadi masalah ini juga dijelaskan oleh para ulama. Ketika kita sudah merasa banyak-banyak bersyukur kepada Allah, kita sudah merasa banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok, nah itulah ada koknya itu. Tapi kok kayaknya rezekinya kok segini-segini aja itu. Kok nggak tambah-tambah aja. Nah, maka perlu kita ketahui apa? Nikmat itu tidak hanya berupa rezeki, berupa uang. Tidak hanya berupa harta. Kalau kita sebagai orang yang beriman, itu Rasulullah itu sudah isyaratkan apa? Ajaban li amril mukmin, menakjubkan perkaranya orang yang beriman. Ya, semua urusannya orang beriman itu kebaikan, kenikmatan. Ketika tertimpa nikmat dia bersyukur, ketika tertimpa musibah dia bersabar, dan semuanya itu kebaikan. Artinya apa? Dunia itu hanyalah sementara. Dunia itu sementara. Dan kenikmatan itu yang Allah tambahkan itu tidak hanya kenikmatan duniawi saja. Jadi Allah itu kadang memberikan kenikmatan di dunia, namun lebih utama lagi kenikmatan nanti di akhirat. Disimpan dulu jadi tabungan, kayak gitu. Disimpan dari tabungan. Ya, nanti di akhirat Allah akan berikan pahala yang sangat besar sekali, kenikmatan yang kekal abadi. Ya, lebih kekal abadi.
Jadi kalau kita melihat, kalau kita amati ya, kita kalau mau survei lah istilahnya, para nabi, para rasul yang kita ketahui, berapa sih nabi dan rasul yang kira-kira Allah beri kenikmatan kelebihan rizki dibandingkan nabi dan rasul yang rizkinya itu menurut pandangan manusia itu pas-pasan. Kan nabi yang terkenal kaya sinten mawon, Pak? Nabi Sulaiman, Nabi siapa lagi? Sedangkan yang lainnya kan terkenal biasa-biasa aja kan itu. Bahkan banyak yang diuji dengan kekurangan, dengan kemiskinan. Namun apa? Hati mereka itu tenang. Hati mereka tenang karena Rasulullah sudah menyampaikan kekayaan yang sesungguhnya adalah hinaul qalb, kekayaan hati. Jadi meskipun hatinya hartanya pas-pasan, tapi hatinya senantiasa tenang itu. Demikian pula kalau kita lihat para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang terkenal mereka dengan kekayaannya paling cuma seberapa. Sedangkan yang lainnya Allah berikan kecukupan. Artinya tuh cukup merasa tenang hatinya dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Nah, itu masalah rezeki. Jadi Allah tambahkan di sini di antaranya juga tambah kenikmatan adalah tambah semangat untuk ibadah. Ya, ketika kita bersyukur kepada Allah, Allah berikan tambahan pada kita untuk lebih bersemangat dalam beribadah. Nah, sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita perhatikan ayat ini, dan sungguh jika kalian kufur, sesungguhnya adabku sangatlah pedih. Dalam ayat ini Allah tidak berfirman, jika kalian kufur akan aku kurangi nikmat kalian. Tidak demikian. Ya kan? Allah tidak firmankan, jika kalian kufur akan aku cabut nikmat kalian. Tidak demikian. Karena apa? Dunia itu adalah perkara yang hina. Dunia itu ibaratnya dalam beberapa hadis itu tidaklah lebih berharga daripada sayap lamut, sayap nyamuk. Atau dalam hadis yang lain itu tidaklah lebih berharga daripada bangkai kambing yang cacat. Sudah bangkai cacat pula. Nah, itu para sahabat itu ketika berjalan bersama Rasulullah, nah, mendapati bangkai kambing yang cacat, Rasulullah menawari sahabatnya, apakah ada yang mau bangkai ini? Tidak ada yang mau. Nah, maka Rasul menjelaskan, maka bangkai kambing yang cacat ini ibarat dunia. Nah, tidak ada berharganya sama sekali. Nah, bahkan dalam hadis yang lain itu Rasulullah juga bersabda, dunia sijnun lil mukmin. Nah, jadi dunia itu penjara untuk orang-orang yang beriman, wa jannatul kafir, dan surganya orang yang kafir. Nah, artinya apa? Dunia itu kita gunakan secukupnya saja. Nah, ketika Allah berikan rizki, kelebihan terhadap dunia, yaitu memang karunia dari Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, itu karunia. Ya, meskipun kita pengennya kebanyakannya seperti itu naluri manusia. Namun kalau hati kita sudah tenang, itu betul-betul kita rasakan. Kalau hati kita tenang, rezeki banyak ataupun sedikit, itu pasti kita tenang itu. Justru kalau orang yang sibuk dengan harta yang banyak, itu benar-benar saya alami sendiri, Pak. Saya punya teman-teman yang kaya itu. Dulu tuh saya mikirnya waktu masih ngaji, sering ngaji sama teman-teman itu, orang-orang teman-teman yang kaya, wah enak ya, gue sugih ngaji ini so tenang. Itu dari jauh ketika saya belum dekat dengan mereka. Namun ketika saya dekat dengan mereka, kemudian saya juga pernah kerja sama mereka itu, ternyata waktu ngaji itu nggak bisa konsentrasi ternyata. Ngaji kelihatannya di masjid gini Pak ya, itu ternyata masih megang HP ngurusi bisnisnya. Jadi pikirannya tuh nggak hadir di majelis, nggak bisa konsentrasi. Ya karena apa? Orderan datang lagi, ngurusi lagi, ya kan? Mau apa bisnis apa lagi, nggak selesai-selesai. Ternyata hatinya nggak tenang, walaupun duduk di majelis itu hatinya nggak tenang, sibuk dengan dunia. Nah, jadi malah bersyukur bagi kita yang Allah berikan kecukupan bagi kita, yang penting itu cukup. Ya, dan ketenangan hati yang ada di dalam diri kita. Nah, maka banyak-banyak kita bersyukur, bahkan Rasulullah SAW juga memberikan wasiat bagi kita tentang masalah rezeki duniawi, itu kita diperintahkan untuk melihat ke bawah. Maksudnya itu untuk melihat orang yang lebih rendah daripada kita. Ternyata lebih banyak orang-orang di sekitar kita itu yang membutuhkan, yang lebih membutuhkan daripada diri kita. Jadi ini termasuk
makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, demikian pula kalau kita lihat orang-orang yang non Islam itu, Pak. Rata-rata kan perusahaan-perusahaan besar. Nah, itu kan miliknya orang-orang non muslim itu. Hmm. Itu kan mereka kafir. Lu kok masih sugih-sugih wae pada kaya? Ya karena Allah Subhanahu wa taala dalam ini tidak mengancam kalau kalian kufur akan aku cabut nikmat, itu tidak demikian. Tapi Allah apa? Allah ancam inna adzabi lasyadid. Nah, istilah bahasa Arabnya tuh istidraj. Jadi apa itu bahasa Indonesianya apa? Bombong atau apa itu? Dilulu. Nah, gitu. Jadi dibiarkan dalam apa? Dalam kekufurannya, dibiarkan dalam kemaksiatannya. Artinya apa? Justru Allah tidak sayang sama mereka itu. Dibiarkan seperti itu, nanti mati diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, tidak punya kenikmatan sedikit pun mulai dari alam barzah. Ya, sebagaimana kemarin sudah kita sampaikan tentang perjalanan ruh kan itu. Ya. Sejak dia tercabut nyawanya itu sudah terombang-ambing, sudah tidak mendapatkan kenikmatan. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kesenangan bagi dia di dunia yang sementara ini. Setelahnya sudah tidak ada kenikmatan sama sekali. Di akhirat itu tinggal dua pilihan, yang dua pilihan itu sama-sama kekal abadi. Kalau enggak nikmat, senang, bahagia yang abadi, ya sudah lawannya. Sengsara, sedih, yang kekal abadi juga. Penuh dengan siksaan azab yang kekal abadi, waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian sama kaum muslimin rahmani wa rahimakumullah. Beliau rahimahullah taala melanjutkan, wa qad wajada dzalika fi zamanil khulafa'ir rasyidina wa ba'dahu. Dan sungguh wajada dzalika, hal itu telah terjadi, telah didapati fi zamanil khulafa'ir rasyidin, di zamannya para khulafa ar-rasyidin, yang mereka itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling utama. Mereka mendapatkan tambahan kenikmatan Allah tadi. Mereka mendapatkan senantiasa pertolongan-pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam dakwahnya mereka, di dalam peperangan-peperangan mereka dalam rangka mendakwahkan Islam. Jadi perangnya para sahabat radhiyallahu taala anhum dulu itu bukan perang mencari dunia, ya, bukan perang-perang seperti perang-perang yang terjadi sekarang ini, ya, yang dilakukan oleh orang-orang non-Islam. Mereka mencari berebut wilayah, mencari kekuasaan, mencari minyak bumi, atau mencari perbendaharaan duniawi. Tapi perangnya yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum itu adalah perang dalam rangka mendakwahkan Islam. Jadi kalau kita lihat sejarah Islam, itu proses dakwah Islam itu ada tahapannya. Tidak juga serta-merta langsung perang gitu. Tidak. Tapi dakwah itu pertama adalah dinasihatkan. Disampaikan secara lisan dengan cara baik-baik. Diajak untuk masuk Islam, diajak untuk mentauhidkan Allah. Itu banyak itu hadis yang Rasulullah SAW mengutus para sahabat, di antaranya Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Itu Rasulullah senantiasa mewasiatkan, sampaikan kepada mereka untuk masuk Islam terlebih dahulu. Ditawari dulu untuk mentauhidkan Allah, ya, menganggap Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah. Nah, kalau mereka mau masuk Islam, itu selesai. Kemudian diajari tentang Islam, diajarkan sholat, ya, zakat, puasa, dan seterusnya. Ya, namun kalau mereka tidak mau masuk Islam, ya, setelah ditawari seperti itu, maka ditawari untuk tunduk terhadap penguasa kaum muslimin terlebih dahulu. Ya, mereka mau tunduk enggak di bawah kepemimpinan atau kepenguasaan kaum muslimin. Nah, kalau mereka masih mau tunduk terhadap penguasa kepemimpinan kaum muslimin, maka mereka pun juga dibiarkan, yang namanya itu kafir zimmi. Kafir zimmi. Namun kalau mereka tidak mau, ternyata malah memerangi, ya, akhirnya ya terjadilah perang. Ya, jadi perangnya Islam itu bukan
semata-mata mencari kekuasaan duniawi, tapi perangnya dalam rangka mendakwahkan Islam. Kalau mau masuk Islam, ya alhamdulillah kita jadi bersaudara. Tapi kalau tidak mau masuk Islam, berarti dia telah menentang, ya, menentang ajarannya Allah melalui utusannya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ampun masuk Islam gitu. Dan kalau gitu kita, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang datang tentang tafsir dari surah An-Nasr ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita, bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.